Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah kali ini aku mau hitung tabungan aku atau sinking funds selama 10 bulan di tahun 2021. Nah sebelumnya aku mau disclaimer dulu buat teman-teman semua yang nonton video aku ini. Aku bikin video ini bukan bermaksud apa-apa, tapi tujuan aku bikin video ini adalah untuk memotivasi teman-teman semua. Selain itu juga aku udah sharing di Instagram, tanya dulu sama teman-teman apakah lebih baik di sharing atau tidak. Dan jawaban teman-teman di Instagram 99% mau di-sharing ya. Jadi buat memotivasi mungkin. Nah, ini total kontrakan. Ternyata pas aku hitung semuanya jumlahnya ada 2.100.000. Nah, ini untuk aset. Ini uangnya aku rapi-rapihin dulu ya, teman-teman. Jadi biar rapi aja kelihatannya. Nah, untuk aset ini ternyata totalnya aku hitung di 600.000. Memang yang aset ini tuh tadinya untuk tambah-tambah modal gitu, modal usaha suami, kalau enggak modal usaha aku. Cuman aku di sini mau save dulu aja. Nah, terus yang untuk gold logam mulia, nah ini kan aku udah beli waktu itu yang mini gold itu ya teman-teman. Terus ini aku rencananya sih aku mau langsung beli yang 1 gram. Dan total tabungan gold sampai sekarang itu di 1.200.000. Dikit-dikit tapi kekumpul ya teman-teman. Kalau emas tuh kan jangka panjang ya, lebih bagusnya. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, investasi emas itu nggak harus buru-buru gitu. Maksudnya nggak yang harus dengan nominal besar. Sekarang tuh banyak banget dijual emas-emas mini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen langsung gitu beli yang gramannya besar, teman-teman nabung dulu aja di rumah. Kecuali kalau emang yang bener-bener kita nggak bisa gitu nabung uang, baru teman-teman bisa nabung emas mini gitu ya. Ini tergantung nyamannya kita aja kayak gimana. Nah ini aku simpen emas mininya di binder aku, binder yang kecil. Jadi aku pengen misahin gitu antara uang sama emas. Nah ini terus untuk umroh, di sini kan aku nabung untuk umroh tuh nyantai ya teman-teman, dalam artian semampunya aku aja gitu. Kita kan pasti punya niat ya, cita-cita gitu untuk pergi ke tanah suci. Insya Allah dengan niat ini Allah bakal kasih jalan dari mana aja. Yang penting kita udah berusaha nabung. Nah ini kan untuk jangka panjang. Dan pas aku hitung totalnya itu di 1.200.000. Nah untuk umroh ini nanti aku bakal jelasin di akhir video ya teman-teman. Nah ini next untuk masjid. Nah ini untuk masjid banyak yang tanya juga itu peruntukannya untuk apa? Ini total masjid tadi di 500.000, masya Allah, alhamdulillah. Niat aku di sini pengen ngasih ke kayak pembangunan masjid sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau enggak untuk membeli musyaf atau mukena untuk disimpan di masjid gitu. Tapi nanti aku mau rundingin lagi sama suami baiknya kayak gimana. Nah ini untuk kurban di sini emang prioritas utama aku banget ya di tahun ini. Insya Allah aku pengen banget berkurban. Dan pas aku hitung-hitung ini alhamdulillah, karena aku selalu nge-push banget tabungan untuk kurban ini. Setiap bulan aku nggak pernah absen nabung, dan alhamdulillah masya Allah ini udah terkumpul 1.800.000. Nah kalaupun nanti sampai hari H-nya masih belum tercapai atau terkumpul, insya Allah nanti pasti ada rizkinya ya teman-teman. Yang penting kita udah berniat dulu, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dulu sih aku mikirnya untuk kurban itu sulit ya, apalagi di saat keadaan ekonomi pas-pasan gitu. Tapi setelah aku coba dan berniat gitu, alhamdulillah udah terkumpul lah teman-teman. Allah mudahkan lagi ya. Nah ini untuk gift di sini aku hitung jumlahnya 350.000. Ini tuh untuk kado orang tua ya. Ini nggak tahu suami aku mungkin nanti bakal kasih ya kado-kado kecil gitulah. Nah ini untuk dana darurat. Kemarin kan aku udah ceritain yang habis terpakai ya, udah lumayan kekumpul nih. Cuman habis terpakai sama servis yang lumayan meledak. Jadi sisanya di sini tinggal 200.000, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa sisihin tiap bulan untuk dana darurat. Lanjut ini untuk TK Kakak Zea. Aku hitung udah 800.000, alhamdulillah. Dan rencana mau masukin Kakak Zea TK di tahun depan ya teman-teman.
Terus TK-nya Alzain juga sama di sini buat 2 tahun berikutnya. Jadi aku ngumpulinnya gak terlalu berat ya. Aku hitung baru 400.000 gitu. Jadi setidaknya udah kekumpul dikit-dikit gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah punya tabungan itu kan punya pegangan ya. Jadi enak teman-teman kalau ke depannya gitu. Kita kan gak tahu ya ke depannya tuh bakal kayak gimana. Memang pasti selalu ada rezeki yang Allah kasih, cuman kan ini antisipasinya kita aja gitu. Nah untuk liburan, aku hitung totalnya sebesar 700.000. Nah ini aku kurang tahu juga rencananya mau liburan kemana. Entah buat tambah-tambah liburan sama keluarga besar atau gimana, ini gimana nanti aja. Jadi aku save dulu uangnya gitu teman-teman. Nah yang terakhir ini untuk pajak motor dan mobil. Alhamdulillahnya di sini untuk pajak motor dan mobil aku nggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi aku kumpulin aja 1 bulannya 100.000 selama 1 tahun. Dan baru kekumpul 400.000. Jadi nggak terlalu kecolongan banget ya kalau bayar pajak tuh udah ada pegangan gitu teman-teman. Nah alhamdulillah ini aku hitung-hitungnya udah beres dan Masya Allah. Untuk aku sendiri nih aku nggak nyangka ya aku bisa ngumpulin uang segini banyak. Karena memang dari awal itu aku paling susah ngumpulin uang ya teman-teman. Dan ini hasilnya Masya Allah. Kuncinya konsisten aja gitu meskipun sedikit-sedikit kita sisihkan dan insya Allah hasilnya bakal memuaskan. Dan ini dia untuk total keseluruhannya yang teman-teman tunggu-tunggu, yaitu sebesar 10.250.000 rupiah. Selamat ya kepada pemenang kuis di Reels Instagram yang menjawab cepat dan tepat. Kemarin aku udah cek ternyata ada 2 orang pemenangnya. Nah ini dia pemenangnya. Selamat kepada Mita Kinkin dan Ayu Subrata. Nanti aku bakal DM ke teman-teman yang beruntung, dan buat teman-teman yang masih belum beruntung, jangan berkecil hati ya, insya Allah ada kuis-kuis yang lain. Terima kasih udah berpartisipasi buat teman-teman semuanya. Nah ini aku mau ganti binder sinking funds dari nabungasik.id. Ini paket gitu ya sama binder Daisy yang cute banget. Bisa dipakai untuk anggaran atau untuk menabung jangka pendek sih menurut aku. Soalnya kan itu ukurannya kalau binder Daisy itu di A6. Jadi untuk muat uangnya itu agak lebih sedikit ya teman-teman. Nah ini kan kalau binder yang A5 ini ukurannya cukup besar. Jadi untuk tabungan jangka setahun 2 tahun menurut aku ini cukup banget gitu, worth it ya. Nah ini total ziplocknya semuanya ada 12. Karena lumayan ya, ini pos-posnya ini aku banyak banget. Terus aku tambahin stiker juga, stiker cute dari nabungasik.id. Jadi ini lebih memudahkan kita gitu. Kalau misalkan kita mau nabung, ini tinggal ditulis aja di kolom-kolomnya udah tersedia. Jadi nggak perlu pakai 2 buku gitu loh teman-teman. Teman-teman yang mau order boleh banget klik linknya di description box. Kalau nggak kunjungin Instagramnya di nabungasik.id. Nah, di sini juga aku mau sharing ke teman-teman ya untuk tips-tips gimana sih untuk sinking funds agar bisa konsisten dan berhasil. Karena kan kalau yang nontonnya sekilas itu tanpa tahu perjuangan ke belakangnya, flashbacknya, itu pasti bakal mikirnya, enak, gajinya gede, bisa nabung, bisa nyimpen, gini. Gak gitu ya teman-teman. Menurut aku sih menabung itu bukan soal gaji ya. Gaji yang kecil pun pasti bisa nabung gitu, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah terus kalau yang gak ada uangnya gimana? Mau nabung pakai apa? Betul, semua orang tuh belum tentu punya gaji ya, tapi semua orang itu pasti punya rezeki. Jadi berapapun yang rezeki Allah kasih buat kita, alangkah baiknya kita sisihkan buat tabungan, sama jangan lupa untuk sisihkan bersedekah. Karena setiap sekecil apapun niat baik kita itu pasti bakal membuahkan hasil yang baik juga ya teman-teman. Kalau kitanya yakin dan percaya gitu. Dulu aku juga paling gak bisa ya kalau misalkan megang uang aja dikit terus ngeliat online shop, tertarik sama barang-barang lucu tapi kurang penting gitu, aku beli itu bener-bener pengalaman aku banget gitu. Sampai akhirnya barang aku numpuk, padahal aku kan masih ngontrak ya teman-teman. Jadi aku pengen coba kebiasaan buruk aku itu dengan cara kayak gini ya, nabung asik gitu meskipun di rumah aja, tapi kita bisa nyisihin uang dan emang bener-bener gak kerasa gitu teman-teman. Oh ya, ini aku udah sharing tips-tipsnya kemarin ya, apa aja sih yang aku lakuin gitu selama 10 bulan ini.
Di antaranya pastinya aku konsisten menabung ya teman-teman. Menabung di awal gitu, dalam artian setelah aku mencatat pengeluaran-pengeluaran wajib apa aja yang harus aku bayar, lalu aku sisihkan untuk tabungan. Jadi sebenarnya itu kunci agar pengeluaran kita tuh bisa terkontrol ya teman-teman. Salah satunya juga dengan rutin budgeting ya, yang selalu aku bikin setiap bulan. Karena menurut aku ini penting banget ya diterapkan di keuangan rumah tangga. Nggak harus di perusahaan juga, nggak harus di yang berbisnis juga. Tapi menurut aku untuk manajemen keuangan rumah tangga ini sangat penting ya, karena ada aja gitu kasus-kasus perceraian akibat ekonomi keluarga. Pokoknya yang menyangkut dengan keuangan ekonomi keluarga, yuk mending antisipasi aja dulu dari sekarang gitu. Aku juga yang awalnya nulis-nulis di ngetik-ngetik gitu ya di handphone, budgeting-budgeting kecil gitu. Sampai sekarang aku terapkan yang niat banget ditulis di buku kayak gini. Dan perkembangannya tuh Masya Allah ya. Kalau buat diri aku sendiri yang gak bisa nabung uang, ini lumayan works ya kalau di aku. Nah selain itu juga untuk menahan keinginan, ini aku ditantang banget nih di saat budgeting. Pasti dong ya yang namanya ibu-ibu gitu, ibu rumah tangga, apalagi kerjaannya di rumah gitu, scroll-scroll marketplace gitu, tahu-taunya ada yang lucu, terus kita pengen dong beli gitu, gatal. Nah antisipasinya kalau aku sih mending masukin aja dulu keranjang sampai penuh. Terus aku tulis di wishlist. Nah biasanya kan aku suka bikin ya, tiap budgeting itu selalu ada wishlist, yang artinya barang apa aja yang aku mau beli di situ. Terus aku tahan dengan cara nabung lagi ya, ngumpulin dikit-dikit dari uang hasil sisaan belanja. Aku cobain terapin kayak gitu dan Masya Allah Alhamdulillah ternyata setelah barang-barangnya udah numpuk di keranjang, gak sempet di check out, aku ternyata berubah pikiran teman-teman. Ternyata itu nafsu aku sesaat aja, nafsu kepengen beli aja. Dan aku baru sadar bahwa barang itu belum tentu aku butuhkan untuk saat ini gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan tips menahan keinginan ini bisa diaplikasikan juga di teman-teman yang lagi sulit-sulitnya menahan beli-beli sesuatu. Mudah-mudahan works juga ya di teman-teman. Nah terus untuk antisipasi lain, aku juga suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh jatuhnya ke pengalihan sih, pengalihan kita daripada kita lihat barang-barang lucu ya kan, barang-barang gemes yang belum tentu kita butuhin saat ini. Mending kita fokus aja ke hal-hal yang lebih positif, yang ada value-nya. Tapi kalau kali-kali mah gak apa-apa sih ya, cek-cek gitu, cuci-cuci mata, itu kan refreshingnya ibu-ibu gitu kan. Tapi setidaknya kita bisa mengontrol diri gitu teman-teman, termasuk diri aku sendiri ya. Kalau aku pengalihannya ya dengan tadi ya, menuangkan hobi kita, tuangin hobi kita ke arah yang positif gitu. Aku juga udah sharing beberapa bullet journal. Salah satunya itu ya, untuk memanage hal atau kegiatan positif kita, biar nggak ada waktu-waktu yang terbuang dengan sia-sia gitu. Contohnya ya salah satunya dengan lebih rutin sibukkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah gitu teman-teman. Insya Allah itu juga lebih positif dan lebih menenangkan hati ya. Pokoknya yang terpenting adalah di sini kita minta pertolongan Allah aja dan serahin semuanya sama Allah. Karena sesuatu yang kita rencanakan itu belum tentu baik di mata Allah ya teman-teman. Jadi sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Nah, jadi gimana nih sampai sini? Udah kebayang kira-kira? Dan mungkin di luar sana juga banyak banget ya teman-teman yang udah berhasil, bahkan sampai DM aku berterima kasih gitu atas tips-tips yang aku share. Mereka jadi termotivasi, mereka jadi semangat lagi nabung. Bahkan yang punya utang juga mereka merasa pengen cepet-cepet ngelunasin utangnya dan mengganti dengan tabungan. Masya Allah, ini aku benar-benar senang banget ya. Ternyata apa yang aku share ini membuahkan hasil positif juga buat teman-teman. Itu merupakan achievement terbesar aku juga ya. Bisa ngebantu teman-teman semua buat lebih baik lagi. Tentunya ada perubahan positif untuk keuangan rumah tangga teman-teman semua. Dan satu hal lagi yang harus diingat, ini tuh semuanya butuh proses ya teman-teman. Dan gak instan gitu aja gitu. Kita harus melawan dulu. Kalau kita memulai berarti kita harus berani melawan. Kayak aku dulu kan orangnya boros gitu ya. Sekarang aku ditantang nih melawan boros itu gitu. Mau gak mau kan kalau kita melawan itu pasti harus ada yang dikorbanin ya.
Tapi percaya deh teman-teman, ketika kita melawan itu semua, emang awalnya sulit banget. Tapi kesininya tuh Masya Allah dipermudah sekali ya teman-teman. Pokoknya udah jadi habit aja gitu, udah jadi kebiasaan baik. Nah kalau udah jadi kebiasaan baik, insya Allah itu tuh kita lebih mudah lagi ya dalam konsistensinya gitu teman-teman. Nah balik lagi ke uang sinking funds di sini, ini aku masukin semuanya ke binder yang baru dari nabungasik.id. Tapi setelah aku berunding sama suami aku, ternyata semua uang ini akan kita pindahkan tabungannya ke koperasi ya teman-teman. Karena apa? Di sini kan jenis tabungan aku tuh jangka panjang ya teman-teman. Jadi biar lebih safety aja untuk disimpan di koperasi. Asal ada catatannya aja ya. Tadi kan aku udah tandain di stabilo. Jadi tetap gak akan kecampur gitu. Nah ini binder cute Daisy. Ini satu paket ya, warnanya sama warna lilac. Teman-teman yang mau order boleh langsung aja ke Instagramnya nabungasik.id. Ini tuh kayak binder anggaran gitu ya. Kalau nggak untuk simpan logam mulia atau sinking funds jangka pendek, ini menurut aku cocok ya karena ukurannya yang mini. Nah ini aku mau coba nabung logam mulia. Aku coba tempelin juga stikernya. Ini udah aku bahas juga di video-video sebelumnya. Video yang investasi emas itu boleh klik aja link di atas. Di situ juga aku udah jelasin untuk perhitungannya kayak gimana. Mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman juga ya. Nah biasanya ada juga tuh teman-teman yang misalkan kalau bawa dompet kemana-mana terus uang semuanya dibawa, itu percuma aja gitu. Uang dipisah-pisahin tapi tetap aja kepake lagi gitu. Nah antisipasinya menurut aku pakai binder Daisy ini ya teman-teman. Jadi untuk pos-pos pengeluaran bisa disimpan di binder ini, terus nanti kalau misalkan kita pergi atau mau belanja itu tinggal bawa uang yang diperlukan aja gitu teman-teman. Jadi nggak semua uangnya dibawa gitu loh teman-teman. Terus juga ini ada kertasnya juga ya untuk budgeting. Jadi paket komplit gitu ya teman-teman. Nah mungkin segitu dulu aja video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media teman-teman semua. See you in 124 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.